Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, di hari pertama bulan Ramadan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kemampuan kita untuk terus memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini sebagai bekalan pulang nanti kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surah yang oleh Imam Syafi'i dikatakan andai tidak turun 114 surah dalam Al-Quran itu, cukup satu surat ini saja jika difahami dengan betul, kata Imam Syafi'i, maka akan menghantarkan umat ini mencapai apa yang dicita-citakannya. Surah yang masyhur yaitu surah Al-Asr, wal asri. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa. Dan kata ahli tafsir, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menandakan makhluk itu menempati posisi yang strategis dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan nujum, demi bintang-bintang dan lain sebagainya. Maka ketika Allah bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa, maka waktu itu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada ulama kemudian membagi waktu itu menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan waktu individu, waktu ketika seseorang itu terlahir lalu kemudian berakhir dengan kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mendapati ajalnya, kematiannya. Yang kedua adalah waktu sosial, waktu di mana sebuah komunitas itu hadir lalu kemudian berakhir dengan kehilangannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu memiliki waktunya masing-masing, dan ketika datang ajalnya tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup untuk mempercepat atau memperlambat kehadirannya. Dan yang ketiga adalah waktu sejarah, waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan kemudian berakhir dengan peristiwa hari kiamat. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbih dzil jalali wal ikram. Segalanya akan fana, akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yusuf Al-Qaradawi kemudian memberikan sifat terhadap waktu itu, karakteristiknya. Kata beliau, waktu itu karakteristiknya cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Cepat berlalu, tahu-tahu begitu. Dulu kita anak-anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Dulu kita masih imut-imut, tahu-tahu sekarang ya gitu. Berubah gitu. Cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Karena itu salah satu hikmah barangkali kita sekolah adalah kita bisa reuni, kita ingin mengenang kembali hal-hal yang indah di masa lalu untuk kemudian kita rasakan di hari ini. Tidak akan cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita, innal insana lafi khusrin. Di sini ada dua kalimat penguat, inna dan lafi. Sesungguhnya al-insan, isim ma'rifah, seluruh manusia siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, seluruhnya lafi, pasti gitu. Penguat lagi, sungguh khusrin, akan merugi dalam seluruh efek dalam kehidupannya, dalam seluruh peran-peran kehidupannya, seluruhnya pasti akan merugi. Jadi kalimatnya kalau kita terjemahkan, sesungguhnya siapapun itu yang namanya manusia pasti akan mengalami kerugian dalam setiap jenak kehidupannya, pasti akan mengalami kerugian. Baru kemudian Allah memberikan pengecualian-pengecualian. Kalimat terakhirnya illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihah, dan juga beramal saleh. Dalam Al-Quran amanu wa amilus salihah ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Beriman, memahami apa yang kita memahami dalam pikiran kita, meyakini dalam hati kita, lalu kemudian mengekspresikannya dalam bentuk amal saleh. Kalau orang hanya beriman tanpa amal saleh ataupun beramal saleh tanpa iman, itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanu wa amilus salihah. Dan dalam konteks inilah kita kemudian menjadi seorang muslim yang sejati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita menjadi soleh sendirian, soleh untuk diri kita saja. Kita hanya peduli pada diri kita lalu kemudian mengabaikan orang lain, tidak.
Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah soleh dan kemudian mensolehkan orang lain. Oleh karena itu kalimat berikutnya wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw ini adalah kalimat yang saling, dua pihak saling memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqq, saling memberikan nasihat tentang kebenaran. Dua pihak yang saling menasehati, karena sejatinya yang sedang berdiri ini tidak lebih baik dibanding yang sedang duduk, yang sedang berbicara ini tidak lebih baik dibanding yang sedang mendengarkan. Hanya saja Allah menutup aib-aib kita sehingga kemudian orang mau mendengarkan kita. Karena itu yang paling butuh untuk mendengarkan atau menerima nasihat adalah mereka yang sering untuk berbicara. Sampai Nabi SAW menggambarkan betapa beratnya mereka yang sering memberikan nasihat namun tidak melakukan apa yang dinasihatkan itu. Ya'ti yaumul qiyamah, kata Nabi SAW, akan datang nanti di hari kiamat seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian dikeluarkan seluruh isi perutnya, lalu kemudian dia berputar-putar di neraka itu seperti putaran keledai dalam penggilingan. Lalu kemudian para penduduk neraka itu kemudian mengetahui, ini si fulan yang dulu sering berikan nasihat kepada kami. Lalu mereka mendekat kemudian mengatakan, ay fulan, madza sya'nuk? Wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah engkau yang dulu di dunia sering menyuruh kami kepada kebaikan dan kemudian melarang kami kepada keburukan? Kenapa kita jadi satu circle di neraka seperti ini? Lalu kemudian orang ini mengatakan, dulu kami menyeru kepada yang ma'ruf wala atihi, tapi kami tidak melakukannya. Kami melarang orang kepada keburukan, tapi justru kami yang melakukannya. Jemaah rahimakumullah, karena itulah kemudian kita membutuhkan tawasau bil haq ini, saling menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Dan orang itu kalau sudah menerjunkan diri dalam proses saling menasehati dalam kebenaran, maka dia membutuhkan bekalan. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Karena berinteraksi dengan banyak orang, beragam karakter, tentu membutuhkan kesabaran yang berlapis. Sungguh lebih baik orang yang bergaul dengan masyarakat, lalu kemudian menemui berbagai macam lika-liku karakter yang ada yang melapangkan dada, ada yang menyempitkan, ada yang membahagiakan ataupun mensedihkan, ada yang memuji ataupun mencela atau apapun itu, daripada seseorang itu berkhalwat kemudian di sebuah tempat yang sepi, dia kemudian beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, lebih baik orang yang kemudian menceburkan diri ke masyarakat, lalu kemudian berinteraksi dengan masyarakat, mengajak kepada kebaikan dan kemudian menguatkan terkait dengan kesabaran ini. Andai ada satu dua hati yang kemudian berubah, Allah berikan hidayah dengan wasilah kalimat yang disampaikan, maka demi Allah itu, kata Nabi SAW, jauh lebih baik dari unta merah. Dalam riwayat yang lain, jauh lebih baik dibanding apa yang bisa disinari oleh matahari. Satu hati kemudian berubah dengan perilaku kita, dengan ucapan kita, lalu kemudian orang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka setiap kali beliau melakukan kebaikan, kita pun mendapatkan percikan pahalanya tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Setiap kali ada lagi kemudian orang tersentuh hatinya, kemudian berubah menjadi lebih baik dengan orang itu tersebut, maka semakin banyak kita akan mendapatkan transferan pahala yang terus menerus. Maka di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya meskipun orang itu sudah meninggal, kan ini orang yang paling beruntung, Pak, orang yang paling efektif dalam kehidupannya, nafasnya sudah selesai, jasadnya sudah terpendam di bumi, tapi aliran pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ada sedikit pengetahuan yang kita miliki, di-share kepada banyak orang, lalu kemudian orang itu berubah, orang itu kemudian share lagi, kemudian kita bisa bayangkan lipat ganda pahala, transferan pahala yang terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Maka di antara karakteristik umat terbaik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah
kalian ini sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang kemudian berdakwah, beramar ma'ruf dan nahi munkar, tentu dalam konteks yang sesuai, yang proporsional. Ada orang yang tersentuh jika dengan kalimat-kalimat yang lembut misalnya. Ada yang tersentuh ketika kemudian berdebat, sehingga kemudian lebih dominan logika atau rasionalnya. Kalau dia sudah paham logika ini, baru kemudian dia mau melakukan apa yang disarankan. Ada satu kisah, Pak, seorang ateis dengan non ateis. Jadi dia menantang, dia nggak bertuhan, nggak percaya tentang Tuhan, karena dia selalu mengatakan kalau Tuhan itu ada, kenapa terjadi peperangan? Kan kalau Tuhan itu ada pasti orang bakal percaya kepadanya, seperti itu. Lalu kemudian dia debat, ingin menantang debat kepada orang yang teisnya. Dia mengatakan kalau dalam perdebatan ini saya menang, situ harus jadi ateis. Kalau situ menang, saya yang harus jadi teis, percaya kepada Tuhan. Kemudian dijadwalkanlah pada hari yang sudah ditentukan, misalnya jam 3 lah. Si ateis ini sudah datang duluan, yang teis ini belum datang, Pak, belum datang. Tunggu jam 4, masih belum juga datang. Dia sudah tersenyum penuh kemenangan, dia udah keluar-keluar ke halayak ramai. Tuh lihat, dia nggak berani datang nih, karena dia tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Lalu kemudian jam 4:30 nggak datang juga. Jam 5 dia baru datang, kemudian maju ke depan mimbar, saling berhadapan begitu. Ketika ditanya, kenapa bisa terlambat seperti ini? Apakah memang orang bertuhan itu selalu berterlambat dalam menunaikan janjinya? Orang ini kemudian menjawab, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan ini. Di perjalanan itu saya mendapati saluran sungai yang cukup besar untuk bisa menyeberangi. Ketika saya sedang berpikir gimana cara nyebrang nih, sementara nggak punya alat transportasi untuk menyeberang. Lalu tiba-tiba, kata beliau, tiba-tiba ada sebuah pohon jatuh ke bibir sungai itu, beberapa pohon itu. Lalu kemudian ada tanaman-tanaman yang bisa mengikat pohon itu, jadilah perahu. Lalu saya bisa sampai ke tempat ini. Orang yang ateis itu tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin, kata beliau, mana mungkin ada kejadian seperti itu. Ada pohon jatuh sendiri, merakit sendiri jadi perahu, lalu kemudian bisa sampai sini. Mana mungkin, dia sampai tertawa. Orang yang ateis ini tertawa lebih keras dibanding ateis ini. Dia mengatakan kalau perahu saja dari pohon yang terikat sendiri itu tidak mungkin, bagaimana mungkin alam semesta yang sangat teratur ini bisa terjadi dengan sendirinya? Bagaimana mungkin? Matahari, bulan, pergiliran malam dan siang, jarak matahari dengan bumi, bulan dengan matahari dan lain sebagainya, bisa mungkin terjadi seperti itu tanpa ada yang membuatnya. Jemaah rahimakumullah, kalau orang terlahir dalam kondisi buta, kira-kira warna yang dia lihat dari sepanjang kehidupannya adalah warna apa kira-kira? Warna hitam. Yang dia buta, nggak bisa melihat, warna hitam. Padahal bagi yang melihat ada begitu banyak warna-warna lain selain warna hitam itu. Tapi bagi dia akan sangat sulit untuk memahami ada warna lain kecuali warna hitam itu. Karena semenjak dia lahir sampai kemudian tumbuh dewasa, yang dia lihat adalah warna hitam. Jemaah rahimakumullah, sulitnya kita untuk memberikan informasi atau memahamkan orang yang tidak percaya Tuhan, itu sama sulitnya dengan kita memahamkan orang yang buta itu tentang keindahan warna-warna lainnya selain warna hitam. Ada orang yang kemudian berubah dengan dialog-dialog rasional seperti itu. Ada juga dengan hal-hal yang lain, dengan kebaikan-kebaikan kecil. Misalnya saya dulu waktu ngajar di SMP Negeri 1 Bandung dulu, ada murid, Pak, yang ketika selesai mau kenaikan kelas ini, saya dulu memberikan hadiah kepada beliau satu kaset merotal Syekh Al-Matrud, Abdullah Al-Matrud, kepada beliau juz 30. Hanya ingin memberikan saja gitu. Qadarullah, setelah hampir 10 tahunan lah, jumpa kembali, beliau masuk
ke Universitas Pajajaran di Vkom, ada acara, kebetulan kami yang memberikan materinya dan beliau yang ngajinya, subhanallah, suaranya persis seperti Al-Matrud, dan beliau sudah hafal Quran, banyak menjuarai musabaqah hifzul Quran. Usai acara saya tanya, kok bisa seperti ini, kok subhanallah bisa melesat seperti ini, hafal Quran dan lain sebagainya. Kata beliau, saya pertama kali itu mulai menghafal itu sejak dengerin kaset, Ustaz. Sejak dengerin kaset. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah dan memberikan jalan hidayah kepada orang yang berinteraksi dengan kita. Mudah-mudahan ibrah dari surah Al-Asr ini membuat kita menjadi semakin mengefektifkan waktu kita untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sekemampuan kita. Mudah-mudahan dengan itulah insya Allah pohon-pohon kebaikan itu akan tumbuh berkembang dalam hati setiap orang yang berinteraksi dengan kita, dan hikmah terbesarnya adalah kita mendapatkan transferan pahala sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah tidak ada, tapi kita mendapatkan aliran pahalanya terus seperti itu. Saling doakan jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita, kemampuan dan juga kesabaran untuk mengajak sebanyak mungkin orang dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan pahala terbaik untuk kita dan Allah menerima seluruh amal-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.